Namanya siapa tadi? Agung. 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 Cerita dikit. Dinin kecil dikit sama ini. Bram. Nih, ya ini obrolan santai juga. Karena menurut saya semua yang ada di internet ini dasarnya cuma satu. Dasar itu visi misi. Nah, visi misi di internet itu sederhananya kalau bisa saya kasih ilustrasi, kita berada dalam suatu kapal yang tujuannya itu kita plot. Apa sih tujuan internet? Kalau dari sisi finansial kita pengen semua anggotanya itu bisa mendapatkan finansial cukup buat siapa? Cukup buat keluarga, buat orang sayang. Nah, konteks cukup kalau kita ngebahasain ya harus diatur BNP, UMR segala malam. Nah itu kita ngeplot 6.000 sampai 8.000, 5 juta sampai 8 juta. Nah, gimana caranya? Makanya di sini nggak ada istilah gaji, yang ada ngerintis gaji. Ya, jadi gaji itu duit itu kita sendiri yang nentuin, nggak ada orang lain. Orang lain itu hanya media pengantar kita supaya dari kapal ini posisinya pas. Nah, apa sih yang dilakukan di sini? Di sini tuh kita kan bisnisnya ini adalah bisnis boleh dibilang layanan. Ya, nah konsep layanan sendiri adalah gimana caranya orang yang kita layanin, orang yang mau kita layani dalam internet ini puas. Nah, puas sendiri kan relatif. Makanya di kita ada konsep managed service. Nah, managed service akan diberikan kepada seluruh teknisi Pinet yang sudah mampu melakukan maintenance. Nah, ketika kita baru masuk, sudah tahu belum internet? Satu, belum. Sudah tahu belum cara pasang? Belum. Sudah tahu belum cara nyeting? Belum. Sudah tahu belum cara ngatasin masalah di di rumah-rumah? Belum. Artinya kan belum tahu semua. Ya. Kalau belum tahu semua, konteksnya berarti ketika sudah masuk adalah belajar gimana caranya tuh yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, dalam hal belajar, kalau kita dulu waktu sekolah, kita yang bayar guru. Betul ya? Nah, jadi kalau kita belajar di sekolah pasti kita yang bayar. Nah, kalau di Pinet ketika kita belajar nyeting, belajar masang dan lain sebagainya, itu memang bahasa dibayarnya dalam tanda kutip proses belajar. Ya, kalau proses belajar ini selesai, maka itu ada patokan yang kita buat. Patokannya pertama, satu pemasangan 100.000, satu pasang di rumah 100.000. Pertanyaan saya, kalau masangnya berdua, satu orang dapat 100.000. Iya, berapa? 50. Jadi kalau masang berdua dapat 50.000. Nah, pertanyaan saya lagi, ketika dalam seharian masang 3 orang yang ketiga yang dipasang ada 5 rumah aktif, berarti satu orang dapat 150-an ya? Iya. Oke. Artinya jelas ini satu orang dapat 180.000. Nah, jadi penghasilan itu ditentukan dari aktivitas kita. Nah, aktivitas masang tadi itu adalah belajar manage. Ya, manage. Ketika proses belajar tadi, mungkin tetangganya dan komplain, Pak, tempat saya kok internetnya deg-degan, otomatis senior kita kan ke sana datang. Biasanya dia ngajak, yuk ikut gua. Nih, gua kasih tahu kalau ada kasus begini. Ya, ini dulu kita nih, pertama bla 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 bla. Jadi kan, oke, sama dia dimati lagi, dini lagi, coba sekarang aja. Jadi langsung praktek di situ. Oh iya udah bisa. Nah, jadi kalau ketemu kasus ini solusinya adalah ini. Terus, nah sering perjalanan akhirnya kan awal itu bisa. Ya, ketika sudah bisa manage service, maka si supervisor, ya supervisor itu kan kalau dia yakin Agung ini udah bisa, dia pasti akan info. Bang, lu nih ada area, lu dikasih sama Pak Eko nih area perumahan A, lu bisa nggak ngerjain di situ all? Kasih supervisor. Ketika supervisor bilang, ketika lu bilang, oh ya udah gue bisa, ya udah, lu nggak mungkin sendiri kan, lu harus nyari tim.
Nah akhirnya di situ lo coba buka tim sendiri, misalnya 2 orang, apa berapa orang. Akhirnya lo mulailah proyek di rumah itu. Nanti dinilai yang masuk proses, dilihat aktivitas lo udah bisa apa belum, kurang lebihnya nanti dinilai.